Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Ready for the words of God? So we are at the end of the month of April. Minggu depan kita masuk bulan Mei, nggak kerasa udah semakin dekat dengan akhir tahun ya. Saya mau sampaikan firman Tuhan sore hari ini. Saya beri judul khotbah saya yaitu Our Spiritual Sacrifice. Ini adalah sebuah persembahan rohani dari kita. Itu judul khotbah saya sore hari ini ya. Saya masih mempelajari terus apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Yang baru kita peringati bersama-sama, basically waktu kita merayakan Paskah ya, kematian Tuhan, kemudian kebangkitan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Karena memang sebenarnya kalau kita mau pelajari itu firman Tuhan itu begitu dalam dan begitu luar biasa, di mana ada banyak sekali kebenaran firman Tuhan dalam karya Tuhan Yesus kita, kematian dia di kayu salib, kebangkitan dia, kebangkitan dari antara orang mati semuanya, kemudian naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kalinya. Nah sore hari ini saya mau ajak kita untuk kita boleh melihat kemudian setelah apa yang Yesus lakukan buat kita, apa yang Yesus berikan buat kita, apa yang kemudian kita bisa berikan kepada Tuhan, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Bahwa Yesus telah mati, dia menebus dosa kita, kemudian kita dikuduskan oleh darah Tuhan, kita ditebus lunas harganya dibayar. Nah kemudian apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. So, saya mau ajak kita lihat dulu ini perikop firman Tuhan yang menjadi panduan dari khotbah saya sore hari ini yang diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 saya mau bacakan. Jadi 1 Petrus pasal yang kedua ayat keempat sampai ayat yang ke-8. Ini di sini diberi judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Kalau saudara lihat di depan ada ayat keempat dan ayat ke-5, semoga bisa dibaca ya. Oke, saya akan bacakan dari ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, ini maksudnya Yesus ya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Saudara perhatikan ya, bagi kita yang percaya Yesus itu seorang pribadi yang mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini sebenarnya ada beberapa hal yang dinyatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal kedua ini yang berbicara tentang bagaimana Yesus itu yang pertama di ayat keempat dikatakan Yesus itu adalah sebuah batu penjuru, a living cornerstone, batu penjuru yang hidup. Itu yang menyatakan siapa Yesus kita itu. Nah, saya akan singkat sampaikan beberapa fakta, ada 3 fakta kalau tidak salah di sini ya. Ya sebenarnya ada banyak kebenaran firman Tuhan, tapi beberapa kenyataan, beberapa kebenaran yang terdapat dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-4 sampai ke-8 khususnya di ayat yang ke-5 ini. Nah, di sini dikatakan yang pertama bahwa kita ini adalah batu penjuru yang daripada Tuhan. We are his living stone. So we are his living stones ya. Kita adalah batu penjuru Tuhan. Saya dan saudara itu adalah batu penjuru yang daripada Tuhan. Kenapa kita dinamakan batu penjuru yang hidup yang daripada Tuhan? Karena Yesus itu adalah batu penjuru itu sendiri. Yesus itu adalah Yesus yang hidup, dia telah bangkit. Dan karena kita berada di dalam seorang pribadi Yesus Kristus sebagai batu yang hidup,
maka itulah yang membuat kita sebagai batu penjuru, sebagai batu yang hidup juga gitu. Yang Tuhan pakai untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Jadi membangun kehidupan banyak orang. Jadi bersama-sama dengan orang-orang yang lain, dengan umat Tuhan sebagai gereja Tuhan, kita ini membangun sebuah tempat di mana gereja Tuhan itu menjadi sebuah tempat di mana hadirat Tuhan bisa ada di dalamnya. Jadi kalau di sini katakan kita adalah batu ya, the living stone, batu yang hidup yang daripada Tuhan. Kalau di dalam membangun sebuah bangunan, saudara tahu ini prinsip yang sederhana, untuk membuat sebuah bangunan itu diperlukan banyak batu. Di mana batu demi batu itu disusun. Dan kita sebagai batu, saudara sebagai batu, kita disusun bersama sebagai gereja Tuhan, kita menjadi sebuah bangunan di mana hadirat Tuhan itu bisa dinyatakan di sana. Di mana hadirat Tuhan itu bisa hadir di sana. Jadi lewat gereja Tuhan, tempat di mana kita menjadi batu yang hidup yang boleh membawa kehidupan kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Dan saudara lihat bahwa gereja Tuhan itu tidak bisa dibangun sendirian, tetapi diperlukan setiap kita, diperlukan setiap orang untuk bisa membangun gereja Tuhan. Sama sederhananya seperti rumah juga tidak bisa dibangun dengan hanya satu batu atau dengan hanya satu material. Tapi perlu banyak material, perlu banyak batu yang dibangun sedemikian rupa tentu di dalam Tuhan, dalam konteks kehidupan kita. Sehingga menjadi sebuah tempat atau rumah atau bait yang kudus yang daripada Tuhan. Oke, so this is the first one ya, ini yang pertama ya. That you are his living stone. Oke, nah di ayat kelima juga kita lihat bahwa selain kita adalah batu yang hidup, kita dikatakan juga sebagai tempelnya Tuhan. Ini next verse dikatakan begini, you are living stones that God is building into his spiritual temple. Bahwa kita ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya saya coba lihat ya. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, itu yang pertama, untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Nah ini menarik saudara, jadi Petrus dia menggambarkan umat Tuhan, pertama diri kita sebagai batu yang hidup. Kemudian Petrus menggambarkan lebih lagi bahwa kita sebagai batu hidup itu fungsinya untuk apa, gunanya untuk apa? Yaitu untuk pembangunan sebuah rumah rohani atau spiritual temple. Di mana roh Tuhan itu kan kita tahu dari zaman perjanjian lama, roh Tuhan, hadirat Tuhan itu tinggal di dalam sebuah mesbah ya, atau di dalam sebuah tempel, bait kudus Tuhan. Di mana pada waktu itu tidak sembarangan orang yang bisa menyentuh mesbah, tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam bait Tuhan, ke dalam kemah Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saat ini roh Tuhan itu setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan memberikan roh kudusnya, roh Tuhan itu tinggal di dalam diri setiap kita. Di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya, dan roh Tuhan tidak lagi tinggal di dalam sebuah bangunan. Roh Tuhan tidak tinggal di dalam gereja seperti ini gitu. Kalau ada roh di sini, wah ini agak-agak serem juga gitu. Terutama roh Tuhan itu tinggal di dalam setiap kita. Nah banyak orang seringkali kan, apalagi prinsip-prinsip orang yang tidak tahu Tuhan, tidak kenal Tuhan, terlebih Tuhan kita Yesus Kristus, mereka ini mencoba mencari roh, mereka mencoba mencari Tuhan. Mereka pergi ke tempat-tempat tertentu. Mereka mencari ada yang ke gunung, ada yang semedi dan lain sebagainya. Di dalam iman kekristenan kita tahu bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, setelah kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, Tuhan memberikan roh kudusnya, roh Tuhan itu diam di dalam kita. Berarti apa? Kita ini adalah bait roh kudus. Seperti firman ini katakan ya, bahwa kita ini adalah bait roh kudus, jadi kita yang membawa hadirat Tuhan sebenarnya. Kalau kita bait roh kudus, roh Tuhan tinggal di dalam kita, berarti kemanapun kita pergi itu seharusnya hadirat Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ seharusnya terjadi perubahan, di situ seharusnya ada dampak. Di situ seharusnya ketika kita bertemu dengan orang-orang, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Seperti api yang kita bawa, nah api ini boleh membakar apa yang ada di sekeliling kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, we are his temple. Kita adalah bait roh kudus, tempat di mana ada hadirat Tuhan, dan biarlah hadirat Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupan kita. Amin.
Oke ya. So, itu yang kedua. So the first one, we are his living stones and then we are his temple. Kita adalah batu hidup Tuhan, kemudian kita adalah rumah Tuhan, kita adalah bait Tuhan. Nah, yang berikutnya di sini nggak berhenti sampai di situ, tapi kita dikatakan kita juga adalah imam Tuhan. What's more, lebih daripada itu, bahkan kita adalah umat milik daripada Tuhan atau imam-imam Tuhan. Di dalam ayat lain dikatakan bahwa engkau adalah imamat yang rajani, saudara tahu ya. Dan sebenarnya ada banyak firman Tuhan di dalam perjanjian lama itu yang menyatakan bahwa sudah dinubuatkan kita ini ditentukan untuk menjadi imam Tuhan. Dan di sini Petrus menyatakan bahwa kita ini adalah imam yang kudus yang daripada Tuhan. You are his holy priest. Nah saudara, Petrus ini dia menyatakan sebenarnya. Atau kalau saya boleh pakai kata ini, dia sebenarnya juga mengingatkan setiap kita bahwa kita adalah imam kudus Tuhan. Saudara ini adalah imam yang daripada Tuhan, imam kudus Tuhan. Nah imam ini fungsinya sebagai apa sih? Imam ini gunanya untuk apa? Pada waktu zaman perjanjian lama, imam memiliki sebuah tugas, yaitu apa? Untuk dia melayani bait Tuhan dan kemudian dia untuk mempersembahkan persembahan. Gitu. Jadi kalau ada orang berdosa, dia mau datang kepada Tuhan karena dia tidak bisa masuk ke dalam tempat kudus atau bait Allah, terlebih masuk lebih dekat lagi kepada mezbah Tuhan. Kalau masuk mungkin sudah ada hukuman langsung mati, tetapi imam yang sudah dikuduskan, disucikan, dia yang bisa menjadi perantara gitu. Dan imam itu dia yang mempersembahkan atas nama umat Tuhan. Dia yang mempersembahkan semuanya kepada Tuhan dan dia yang berharap oke Tuhan nih ampuni nih umatmu sudah bertobat dan ini membawa persembahan yang terbaik yang mereka bawa untuk Tuhan. So, imam dia memiliki tugas untuk mempersembahkan sebuah persembahan kepada Tuhan. Dan kembali persembahan itu harus disampaikan oleh seorang imam karena ya imam yang sudah dikuduskan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita ini adalah bait Tuhan dan juga kita adalah imam Tuhan. Jadi kita adalah tempat di mana hadirat Tuhan itu tinggal dan juga imam yang melayani rumah Tuhan. Oke, saudara bisa dapatkan ya. Kita adalah tempat di mana hadirat Tuhan tinggal, yang kemudian kita juga dikatakan sebagai imam, kita yang melayani umat Tuhan, kita yang melayani rumah Tuhan. Dan ini tidak dikatakan bahwa hanya seorang pastor, bukan hanya seorang deacon, bukan hanya penatua begitu ya, leaders, spiritual leaders, tapi setiap orang percaya yang menerima Yesus, kemudian mereka memberikan diri mereka sebagai bait Tuhan, mereka berkomitmen untuk melayani Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Jadi setiap kita ini dikatakan kita adalah imam-imam yang daripada Tuhan. Oke, jadi bagaimana tugas kita, fungsi kita? Ya dalam kehidupan kita yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 7 dikatakan seperti ini. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tadi dikatakan begitu ya. Therefore to you who believe he is precious. Kenapa berharga? Kenapa Yesus itu menjadi berharga? Kenapa? Karena memang saudara lihat, Yesus mati di kayu salib, dia menebus dosa kita, dia menyelamatkan kita dari hukuman maut yang seharusnya kita tanggung, yang seharusnya menjadi bagian kita, tapi dia memberikan dirinya, dia menggantikan kita sehingga kita bisa diselamatkan. Yesus itu berharga, dia memberikan yang terbaik, dia memberikan melayani kita yang terbaik. Nah kemudian pertanyaannya seperti ini, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, sekarang apa yang kita berikan kepada Tuhan? Gitu ya. Bagaimana kemudian kalau dikatakan kita melayani Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang sederhana yang banyak dimiliki oleh banyak orang percaya. Ada orang yang mau melayani datang misalnya, pastor saya mau melayani, Pak Pendeta saya mau melayani. Oke, kamu tertarik dalam pelayanan apa misalnya? Oke, apakah di media, di hospitality, ushers, children's ministry atau music, praise and worship ministry. Oke, saya mau melayani. Oke, bagus. Ada juga orang yang punya pikiran begini, kalau ditanya kamu kapan mau melayani? Aduh jangan dulu deh, kayaknya saya belum layak, kayaknya gitu ya. Pernah dengar gitu kali, atau mungkin pernah gitu, aduh saya kayaknya masih penuh dosa pastor, jangan dulu, jangan melayani dulu deh. Kayaknya masih belum benar lah, nggak bilang penuh dosa mungkin. Kayaknya belum gimana gitu. Nah kita lihat bahwa
pelayanan itu di dalam pikiran banyak orang itu bisa jadi dibatasi oleh hal-hal tertentu. Bahwa pelayanan hanya terbatas kepada di mimbar, di hospitality, atau yang berhubungan dengan gereja Tuhan. Yang berhubungan dengan hari Minggu, yang berhubungan dengan pokoknya kegiatan, program yang ada di dalam gereja gitu. Tapi sebenarnya bagaimana sih kita melayani Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Waktu Petrus katakan, kamu juga harus memberikan sebuah korban gitu, sebuah pelayanan kepada Tuhan. Jadi bagaimana dalam hidup kita sekarang, kita mempersembahkan sebuah persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. How for us as a human being to offer spiritual sacrifices that is acceptable to God. Jadi tadi sesuai dengan judul khotbah saya ya, our spiritual sacrifices. Persembahan rohani yang kita berikan kepada Tuhan yang dari kita. Bagaimana caranya? Wah, kalau cuman misalnya pelayanan itu hanya sekedar nyanyi yang di depan, wah kasihan dong yang gak bisa nyanyi. Kasihan yang gak bisa main musik misalnya. Tapi setiap kita, Tuhan mau untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik, persembahan rohani untuk Tuhan? Nah, saya mau bahas dari ini, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari sini, sederhana, tapi ini satu hal yang penting sekali untuk kehidupan kita dan mungkin ini satu hal yang buat hidup saudara, ini satu hal yang baru bisa jadi ya, satu hal yang baru atau tidak terpikir. Saya mau ajak kita boleh terbuka kepada Tuhan dan kita boleh mengalami transformasi atau perubahan baik di dalam pikiran kita, cara pandang kita, perspektif kita, terutama di dalam bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Nah ini yang pertama, di sini ada ya. Bagaimana kita mempersembahkan spiritual sacrifices kita? Kita memberikan persembahan rohani kita. Yang pertama, by giving him praise and thanks. Ibrani 13 ayat yang ke-15 katakan seperti ini. Sebab itu marilah oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah ini sebenarnya satu ayat yang sederhana. Through him, lewat Yesus Kristus, through Jesus Christ, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. Jadi kembali dikatakan begitu ya, bahwa Tuhan ini mau kita mempersembahkan praise and thanks. Sebagai apa loh? Ternyata di sini dibilang bahwa praise and thanks itu adalah sacrifice of praise. Sacrifice of praise itu bukan hanya sekedar, kita tahu ada istilah namanya persembahan pujian, korban pujian gitu ya. Korban pujian, naikkan korban pujian kita memuji, kita menyembah Tuhan. Ternyata sacrifice of praise itu tidak hanya berhenti, hanya sekedar ketika kita memuji Tuhan. Atau menyanyikan lagu persembahan, memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi di sini dibilang the fruit of lips that acknowledge His name. Perkataan kita yang menyatakan sebenarnya yang memuliakan nama Tuhan. Nah itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi saudara, setiap orang ini harusnya menghidupi firman ini. Bahwa setiap perkataan yang kita keluarkan lewat mulut bibir kita sendiri, itu adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Nah kita bisa koreksi, apakah buah dari perkataan kita itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa pelayanan pendamaian, atau justru tidak memuliakan Tuhan dan mencerai-beraikan orang. Nah bahkan sebenarnya ini luar biasa. Kembali bahwa perkataan kita itu sebenarnya bukan hanya sekedar perkataan. Kita belajar ada kuasa dalam perkataan, betul. Kuasa dalam pujian dan penyembahan. Tapi ternyata perkataan, our praise and thanks, our gratitude through our lips, it's actually a sacrifice of praise. Ternyata perkataan kita ini adalah sebuah persembahan. Sebuah persembahan rohani yang kita berikan kepada Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Intinya apa? Apa yang Tuhan sedang inginkan dalam hidup kita yang menjadi persembahan rohani kita? Yaitu kita memiliki hidup yang mengucap syukur. Coba katakan kepada kiri kanannya, hidup yang mengucap syukur. Oke ya.
satu prinsip sederhana dalam firman Tuhan, tapi ini bisa membawa kita mengalami sukacita, tidak mengalami ketakutan, atau bisa membawa kita terus hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam ketakutan, hidup dalam ketidakpuasan, bahkan jadi banyak hal yang buruk ya. Nah, hidup yang mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Pertama, jelas, kita mengucap syukur karena Tuhan. Karena karya Tuhan dalam hidup kita. Karena Yesus yang mati buat menebus dosa kita. Itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Yang menebus dosa kita, menyucikan, menyelamatkan kita dari kematian. Kemudian karya Tuhan, dia mendampingi kita, dia menyertai kita, dia melindungi kita, dia memberikan penyediaan. Jadi dia memberikan penyediaan, perlindungan, penyertaan, dan kemudian dia memberikan janji Tuhan. Janji-janjinya banyak. Nah, kita mengucap syukur kenapa? Karena Yesus itu sendiri, karena Tuhan. Itu hal yang paling sederhana. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik, yang menyelamatkan kita dari dosa. Karena tanpa Yesus hidup kita ini gak ada artinya nih. Tanpa salib, kekristenan tidak ada artinya. Gak ada tuh cerita di Alkitab bahwa sejak awal itu mungkin kejadian hanya berhenti pada sampai pasal yang kedua kali, pasal ketiga, keempat. Manusia jatuh dalam dosa, udah that's it, dihukum semuanya, udah mati. Tapi sejak saat itu karena manusia jatuh dalam dosa, wah Bapa berusaha sedemikian rupa supaya setiap manusia diselamatkan. Muncullah tuh sampai akhirnya sampai Wahyu. Usaha Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita. So kita mengucap syukur untuk itu. Dan kemudian kita mengucap syukur untuk apa? Untuk janji-janji Tuhan. Betul ya? Kita mengucap syukur loh. Tuhan memberikan banyak sekali janji yang luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya awalnya ketika mendengar kata janji, itu kayaknya aduh di sini ada benar gak ya? Dapat gak ya? Dikasih gak ya? Kenapa? Karena sebagai manusia kita seringkali dikecewakan oleh janji manusia. Kita punya bapak, mungkin bapak jasmani yang menjanjikan tapi tidak dipenuhi. Atau kita punya mama misalnya, atau yang saudara atau teman-teman. Nah karena manusia yang berjanji seringkali tidak dipenuhi sehingga kita agak skeptik istilahnya. Agak ragu-ragu terhadap satu kata yang namanya janji. Apalagi ketika yang menjanjikan itu orang yang paling dekat. Wah nanti kalau naik kelas papa beliin sepeda. Bapak bawa jalan-jalan kamu ke Disneyland misalnya. Udah naik kelas Pak, aduh nggak bisa nantilah tahun depan. Nah gitu, atau gini. Nah itu seringkali tuh karena hal-hal begitu membuat kita jadi trauma terhadap kata janji. Tapi kita tahu di dalam kehidupan kita bagi Tuhan, saya mau ingatkan sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat janji. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengingat janjinya. Ada amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Nah itu luar biasa. Tuhan bukan manusia sehingga ia berbohong. Tapi Tuhan memberikan janjinya, dia akan menggenapi janjinya. Dan sebenarnya setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya untuk kita ketahui. Tetapi Tuhan mau untuk kita mengalami janji Tuhan. So, hidup yang mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena Tuhan. Kita mengucap syukur karena janji Tuhan. Dan saya terlalu percaya, saya percaya betul, sangat percaya bahwa selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Ada amin? Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena kalau kita melihat Tuhan, kita akan selalu memiliki alasan untuk mengucap syukur. Mungkin engkau sedang berada dalam masalah, tapi engkau lihat dari cara pandang Tuhan, engkau melihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupanmu. Tuhan sedang membentuk engkau, mengizinkan engkau untuk masuk mungkin dalam lembah kekelaman, tapi dari semuanya itu ada tujuan yang daripada Tuhan. Wah mungkin engkau mengalami kesusahan, tapi di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa Tuhan, dan kita bisa berdoa, oke Tuhan, mungkin saat ini aku mengalami yang seperti ini Tuhan, tapi aku percaya Engkau tidak meninggalkan aku, dan aku mengucap syukur untuk itu. Tuhan, aku ini lagi gak punya apa-apa, tapi aku percaya firman Tuhan katakan, burung-burung aja Tuhan pelihara. Wah semuanya, bunga di padang itu tidak, itu istilahnya apa yang dipakai Salomo itu tidak seindah istilahnya apa yang Tuhan ciptakan. Jadi saya percaya Tuhan pelihara saya dan saya mengucap syukur untuk itu. Saudara bisa lihat selalu ada alasan untuk mengucap syukur.
Kenapa kita mengucap syukur? Karena di dalam pengucapan syukur, kita menyadari Tuhan. Dalam pengucapan syukur, kita menghargai Tuhan. Kita mengakui Tuhan. Kita mengakui kehadirannya, pekerjaannya, kasih karunia-Nya kepada kita. Dan kemudian kenapa kita mengucap syukur? Karena ada kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan melibatkan kita loh di dalam pekerjaannya. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita boleh memiliki kehidupan yang selalu mengucap syukur. Engkau akan selalu memiliki alasan untuk mengeluh. Sama, engkau akan selalu memiliki alasan untuk mengucap syukur. Bagaimana kita bisa selalu mengucap syukur? Ketika kita melihat semuanya dari cara pandang Tuhan. Kita boleh satukan hati kita dengan firman Tuhan. Engkau akan selalu mengucap syukur. Karena ada orang yang udah gak punya tapi mengeluh terus. Ada juga loh orang yang punya, yang kaya tapi tetap mengeluh. Benar gak? Sementara ada orang yang mungkin gak punya tapi dia mengucap syukur dengan apa yang ada. Dan juga orang punya yang diberkati dan dia mengucap syukur. Jadi saudara, mengucap syukur atau mengeluh itu ternyata keputusan pribadi lepas pribadi itu. Itu tidak bergantung kepada keadaan. Tidak bergantung kepada apa yang kita alami. Gitu, tidak bergantung kepada apa yang terjadi terhadap diri kita. Well, orang Indonesia bilang, kita nggak bisa hindari burung itu membuang kotoran di atas kepala kita. Tapi kita bisa menjaga supaya dia tidak buat sarang tentunya gitu. Tapi dalam setiap keburukan pun istilahnya kita bisa melihat bahwa ada kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Jadi selalu ada hidup yang mengucap syukur. Ada amin. So mungkin sekarang lagi ada masalah, coba lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan mengucap syukur untuk itu semua. Yang berikutnya, oke. Bagaimana kita memberikan persembahan rohani kita? The first one is by giving Him praise and thanks. And then the second one, we present our body as a living sacrifice. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama katakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Wah, ini kita bukan jadi Ishak semua ya, ditaruh di atas batu kemudian dipersembahkan gitu untuk Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita? Bagaimana kita memberikan ini sebagai persembahan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan? Ini saya bacakan di pertama dari ESV, English Standard Version ya, dibilang begini. I appeal to you therefore brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup, holy and acceptable to God, kudus dan berkenan kepada Tuhan, which is your spiritual worship, yaitu sebagai ibadahmu yang sejati, your spiritual worship. Persembahan yang hidup itu adalah ibadah kita, kerohanian kita kepada Tuhan. Tadi yang pertama apa? Giving praise and thanks. Yang kedua, presenting our body atau mempersembahkan, offering, sacrificing your body. Oke. Di dalam Roma 12 ayat 1 ini Paulus kan katakan bahwa kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sih kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Tentu bukan ditaruh di atas mezbah, tentu bukan dibakar. Tapi ada loh kelompok orang percaya yang mereka ketika mereka sebelum Paskah menjelang kematian Yesus di kayu salib, itu dalam kepercayaan-kepercayaan tertentu, Kristen aliran-aliran tertentu, mereka tuh menyiksa diri mereka sendiri demi merasakan apa yang Yesus rasakan. Jadi mereka sambil jalan mereka mencambuk diri mereka sendiri gitu. Saudara mungkin bisa pelajari ada banyak hal yang seperti itu. Nah hari ini Tuhan tidak menginginkan hal yang seperti itu. Di mana tubuh yang disakiti sebagai persembahan, nih Tuhan aku mengasihi Engkau, wah kita merajam diri kita, melukai diri kita biar merasakan apa yang Yesus lakukan. Enggak, bukan seperti itu.
Tapi seperti ini, di dalam The Message translations, we can have a better understanding. Dalam The Message, versi The Message ini dibilang begini ya. Nah dikatakan begini, so here's what I want you to do. God helping you, take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ternyata mempersembahkan tubuh itu berarti kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kamu tidur, ketika kamu bangun pagi, ketika kamu makan, kemudian ketika kamu pergi ke tempat kerja, dan atau di rumah work from home dan engkau bekerja, ketika engkau menjalani kehidupanmu sehari-hari, nah engkau bawa itu semua, persembahkan, taruh di hadapan Tuhan, berikan kepada Tuhan. Jadi maksudnya biar kehidupan kita secara keseluruhan itu menjadi satu hal yang berkenan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Nah saudara boleh sadari ini, ketika engkau mengerti betul ayat firman Tuhan ini, engkau gak akan main-main loh sama kehidupanmu. Ketika engkau bekerja, engkau tahu bahwa ini adalah persembahan hidup saya nih kepada Tuhan. Istilahnya sama ketika engkau ada di gereja, engkau sedang menyembah Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Engkau pergi kerja, engkau katakan Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau melakukan pekerjaan ini untuk Tuhan. Aku makan untuk Tuhan. Aku minum untuk Tuhan, aku tidur untuk Tuhan. Gitu ya. Bisa kita lihat sederhana bahwa ternyata mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan rohani itu ternyata seringkali berbeda dengan pandangan kita selama ini, yaitu hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani. Misalnya memuji menyembah Tuhan, wah dan lain sebagainya. Tapi ternyata persembahan rohani itu adalah kehidupan sehari-hari yang diberikan kepada Tuhan. Nah ini menarik, di sini dibilang ada kata you're sleeping, you're eating, you're going to work, you're walking around life, place it before God as an offering. Taruh semuanya itu sebagai persembahan. Jadi yang persembahan bukan kita taruh uang kita, kali ini ya, bukan kita melayani Tuhan, tapi kehidupan kita loh. Jadi waktu kita makan, kembali ya, saya mau tekankan, kita tidur, kita minum, kita bekerja, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Nah bahkan di dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat 31, dikatakan begini, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Wah ini kadang-kadang saya pikir firman Tuhan kok apa ya awalnya, ini apa nggak salah nih, sampai makan aja ditulis gitu, minum ditulis gitu ya, tidur ditulis. Bahkan dihubungkannya ternyata persembahan loh, makan, tidur, minum itu persembahan. Atau di sini apapun yang kamu makan dan kamu minum. Jadi mau makan, minum apa aja, banyak sekali makanan. Atau whatever dibilang, apapun yang kamu lakukan. Coba kita pikir kita melakukan apa, mau cuci baju ke, mau belajar, mau bekerja, mau ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, jalan-jalan misalnya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, firman Tuhan ajarkan, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah persembahan kita. Oke, so saya ambil contoh ini. Karena di sini ditulis untuk makan ya. Makan, minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Sederhana. Jadi kita makan untuk memuliakan Tuhan. Kita makan supaya dengan makanan yang kita makan, kita dapat menjadi sehat. Bukan menjadi sakit. Betul ya? Karena kalau sehat memuliakan Tuhan dong. Kalau sakit kan ya kecuali sakit sembuh memuliakan Tuhan. Tapi kalau sakit-sakit terus-terusan kan ya gak memuliakan Tuhan juga. Gitu. Maksudnya apa? Supaya kita dengan makanan dan minuman ini yang kita konsumsi setiap hari, itu memampukan kita untuk melayani Tuhan. Bukan ketika kita makan dan minum dengan gaya hidup, kita akhirnya dilayani oleh Tuhan atau dilayani oleh hamba Tuhan. Saudara bisa dapetin gak? Maksudnya kita makan, kita minum, kita sehat, kita melayani Tuhan.
Bukan karena kita memuaskan kedagingan kita makan semuanya, pada akhirnya sakit, melayani nggak bisa, ujung-ujungnya panggil hamba Tuhan untuk didoakan. Saudara, kalau saudara minta saya untuk berdoa ketika engkau sakit, well, saya pasti doakan. Tapi sebelum saya doakan, saya nasihati juga. Karena gimana dicek, wah kalau makannya udah nasinya mentung, lauknya sedikit, minumnya soda, wah segala macam. Wah gimana kita mau jadi sehat dan memuliakan Tuhan loh. Gimana kita bisa melayani Tuhan dalam hidup kita. Soalnya kalau kita tarik ini sederhana. Tapi ternyata ada firman lain yang dikatakan juga bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu tubuh loh. Bukan roh, bukan jiwa. Bukan fisik. Tapi fisik kita maksudnya. Tubuh kita bait Roh Kudus. Kenapa? Tubuh kita ini tempat di mana hadirat Tuhan ada, Roh Kudus ada. Lewat tubuh ini kita melayani Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Tapi kan kalau kita makan seenaknya, makan gak jaga, gak olahraga misalnya, pokoknya gak jaga kesehatan, kita gak memuliakan Tuhan. Begitu. Saya ya sebagai dulu saya ingat kayaknya waktu SD, SMP mau beli Fanta itu mahal sekali ya, di Indonesia mahal kan dulu waktu kecil ya. Jadi kayaknya bisa 2 bulan, 3 bulan sekali. Wah kalau beli Fanta yang 1 liter itu untuk sekeluarga berempat, itu senangnya minta ampun. Beli es sama es, waduh kita minum Fanta hari ini setelah berapa bulan gitu ya. Nah karena pengalaman itu kan datang ke Amerika, wah soda bertebaran di mana-mana, mungkin lebih murah dari air putih. Saya jujur, saya paling senang soda dan saya senang Fanta Orange. Wah itu kalau panas lagi summer seger banget kayaknya. Wah. Tapi saya bertobat dikit-dikit, berusaha. Pastor saudara bukan orang yang sempurna, tapi saya berusaha lah sedikit-sedikit. Itu yang penting ya, kita yang penting berusaha. Sekarang saya masih minum soda? Masih. Tapi apa yang diminum? Diet soda. Rasanya enak gak? Nggak enak. Kalau ditanya, pastor tapi ada zat-zat apanya gitu. Ya at least diet lah, gulanya kurang lah. Gitu, bener gak? Saya kalau bilang semua binatang masih saya makan. Bener. Mau yang berkaki 4 kecuali kaki meja saya makan pokoknya semuanya gitu. Tapi porsinya dikurangi gitu. Bener gak? Nggak sebanyak dulu gitu. Kalau ke Kentucky aduh yang crispy itu enak kan. Tapi sekarang saya nggak makan tuh kulitnya karena kolesterol saya tinggi. Saya jaga-jaga gitu. Wah, saya dinasihatin dokter, dibilang kan harus minum obat kolesterol. Ini depan jemaat. Hidup saya kalau kata Paulus biar seperti surat yang terbuka. Untuk jemaat bisa diikutin ya. Waduh saya debat tuh sama dokter saya, nggak perlulah saya minum obat, kamu ini udah bertahun-tahun katanya. Angkanya segitu terus, malah cenderung naik. Bisa nggak saya rubah gaya hidup? Bisa nggak saya olahraga lebih lagi? Sebenarnya tiap tahun saya tanya hal yang sama. Ya nggak bisa juga katanya, kecuali ada perubahan yang drastis dari pola makan kamu. Maksudnya gimana? Kecuali kamu jadi vegan katanya. Jadi vegan tuh makan sayur doang ya. Nggak makan daging sama sekali, baru kolesterol kamu turun katanya. Kalau nggak akan pernah turun. Kecuali berubah drastis nggak akan turun. Karena itu ya ada selain keturunan dan ya seperti itu. Jadi kamu harus minum obat. Gimana kalau nanti aja minum obatnya? Gitu ya. Udah saya tawar dosisnya, yang paling kecil berapa? Segini. Saya debat lagi, gimana nanti pengaruhnya ke ginjal? Rusak nggak? Ya itu obat cuman kecil segini katanya, cuman 1. Ya saya pikir juga saya temenin orang, ada orang yang setiap hari minum obat 10, 15, dites darah ginjalnya baik-baik aja kok. Ya ini emang saya aja iseng gak mau minum obat gitu, ngedebat dokter gitu pengen tahu gitu ya. Terus dia bilang begini, apa yang kamu lakukan saat ini itu untuk 10-20 tahun ke depan. Kalau nanti 20 tahun ke depan, kamu ternyata udah ada tanda-tanda penyakit jantung, terus kamu baru mau mulai minum obat, sementara pembuluh darah kamu itu udah banyak build up, udah terlambat katanya. Baru saya mikir, oh gitu ya. Nah kan harus berubah tuh, gak boleh kekeh. Tapi ada kuasa loh di dalam firman Tuhan, dokter tahu nggak? Gitu, gini-gini segala macam. Enggak, ada hikmat Tuhan juga. Ya oke, akhirnya saya minum obat sekarang gitu. Ya ini pengalaman saya ya, saudara mungkin beda. Tapi maksudnya apa? Kembali, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, kamu tidur, kamu jalan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara makan untuk apa? Saudara minum untuk apa? Untuk memuaskan keinginan jasmanimu saja, atau ada tujuan untuk itu.
Well, kita boleh menikmati. Mari kita nikmati semua hal yang Tuhan bisa berikan, yang kita bisa nikmati dalam hikmat Tuhan tentunya, karena itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Kita bisa menikmati loh. Ada banyak orang nggak bisa menikmati makanan, nggak bisa rasakan apa rasanya makanan. Kita nikmati. Tapi pada akhirnya kembali, kalau di sini dibilang, whether you eat, apakah engkau makan, whether you drink, apakah engkau minum, whatever you do, apapun yang engkau lakukan, do all to the glory of God. Lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti waktu kita makan, kita punya tujuan nih. Saya makan bukan hanya sekedar makan. Bukan supaya enak di sini, udah gitu ya. Besok juga keluarnya sama-sama aja kok di tempat yang sama kok. Mau makan tempe, mau makan sushi, mau makan apa, besok pagi keluarnya sama kok di tempat itu juga gitu. Tapi dari situ, apakah itu memberikan kebaikan bagi tubuh kita dan terlebih memiliki dampak yang panjang untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah itu yang penting tuh buat kehidupan kita. Nah bagaimana dengan hal-hal yang lain? Dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dengan hubungan kita dengan orang lain. Kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Satu ayat yang sederhana, apapun yang engkau lakukan. Atau baik engkau makan, engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai orang percaya saya mau ajak bahwa kita nih mempersembahkan tubuh kita, our everyday ordinary life. Tadi katakan seperti itu ya. Kehidupan kita sehari-hari, kehidupan yang biasa-biasa saja untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu kita persembahkan. Jadi saudara, kalau engkau mendapatkan firman ini, engkau tahu engkau gak akan hidup seenaknya. Engkau tidak akan berbuat seenaknya. Engkau tidak akan berkata-kata seenaknya. Karena engkau tahu meskipun engkau tidak di gereja, engkau sedang berkumpul dalam perkumpulan apapun, engkau tahu bahwa saya hidup sedang dipersembahkan kepada Tuhan. Saya mau biar perkataan saya dengan orang lain itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mau pekerjaan saya lewat apa yang saya lakukan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya berhenti kepada saya memuaskan diri saya sendiri. Tapi ada dampak yang nyata kepada orang lain, ada dampak yang panjang untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kerajaan Allah. Ada amin. Saya berdoa kita boleh memiliki paradigma yang boleh diubahkan. Sehingga kita tidak hanya sekedar fokus kepada diri kita sendiri. Tapi pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. So let's remember that your word is your worship to God. Your action is your worship. And then your reaction even is your worship to God. It's your offering, your sacrifice to God. Perbuatan kita, perkataan kita, reaksi kita, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Berikan semuanya itu kepada Tuhan. Yang terakhir, tadi apa yang pertama? Giving praise and thanks. And then ini yang kedua, the second one, presenting your body. And then the last one, the third point, our spiritual sacrifice is by acting in love. Yaitu kita bertindak di dalam kasih. Ada satu ayat firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-18. Ini Paulus dia menerima dukungan, support ya. Dia menerima dukungan dari jemaat Tuhan atau gereja Tuhan di Filipi. Dia katakan begini, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Ini generous church di Filipi, mereka mendukung Paulus. They supported Paul's ministry, Paul's life. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. So I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Saudara perhatikan, Paulus dia tuh menerima dukungan ya dalam pelayanannya, dia disupport oleh gereja di Filipi dalam hal ini, dan gereja di Filipi ini begitu generous dalam kehidupan Paulus. Paulus sampai katakan, dibilang gini, I am well supplied and more gitu. Di dalam terjemahan lain dikatakan more than enough, jadi lebih bahkan dari yang aku perlukan. Nah fokusnya apa? Bukan kepada apa yang Paulus terima, bukan kepada materi yang Paulus terima, tetapi apa yang dilakukan
oleh gereja di Filipi. Jadi karena apa yang gereja Filipi lakukan, Paulus katakan bahwa your offering ini, persembahanmu ini merupakan persembahan yang harum. Atau suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Jadi saudara, ini kita sekarang kalau kita, Paulusnya kita jangan fokus ke Paulus, tapi kita fokus kepada gereja di Filipi. Gereja Filipi, dia melakukan tindakan kasih. Dan ternyata apa yang Paulus katakan, tindakan kasih yang diberikan oleh gereja di Filipi, itu merupakan sebuah persembahan yang harum, bukan hanya sekedar sebuah persembahan, bukan hanya sekedar pemberian, bukan hanya satu hal yang dikasih gitu ya untuk Paulus, tapi dikatakan suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Wah, ini luar biasa nih. Jadi sebuah tindakan di dalam kasih, yaitu dengan atau lewat pemberian, lewat berbagi, ini tindakan kasih, pemberian yang berbagi yang merupakan ternyata berkenan kepada Tuhan. Sebuah perbuatan baik buat orang lain itu bukan hanya sekedar perbuatan baik loh ternyata. Firman Tuhan katakan tindakan kasih, kita berbagi, kita memberikan yang terbaik untuk orang lain, itu menjadi sebuah korban yang berkenan kepada Tuhan. Sebuah korban yang disukai, yang harum di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Engkau perlu sadar berarti ketika engkau melakukan pekerjaan baik, itu engkau bukan hanya sekedar, ya saya punya lebih nih, saya kasih nih. Gitu. Tapi engkau sedang memberikan korban kepada Tuhan. Ini jangan fokus kepada diberikan kepada Paulus. Saya mau katakan ini sebagai gembala, ini saya lagi tidak bicara tentang diri saya ya. Oh ayo support saya gitu, enggak. Support saya nih, lagi istri enggak ada gitu. Enggak. Makanan masih banyak di kulkas, jangan kasihan pastor kita support nih persembahan kita kepada Tuhan, itu jangan. Jujur makanan masih banyak melimpah di kulkas, persediaan melimpah. Tapi perbuatan baik kita di dalam kasih kepada orang lain, itu adalah persembahan bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Itu adalah sebuah korban yang menyenangkan hati Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Bahkan kitab Ibrani katakan begini, Ibrani 13 ayat yang ke-16. Hebrew 13:16 it says, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, kenapa? Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Wah, coba kita pikir, kita ingat lagi. Kapan terakhir saya berbuat baik dan memberi bantuan? Sederhana ya. Kan firman Tuhannya katakan, jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Berarti firman Tuhan ingetin loh. Tahu manusia ini kadang-kadang suka lupa. Ayo kapan terakhir berbuat baik dan memberi bantuan. Bukan hanya untuk memberi bantuan. Kenapa? Sebab korban-korban yang demikian, atau saya sambungkan, perbuatan baikmu, bantuanmu, itu merupakan sebuah hal yang berkenan kepada Tuhan. Atau di sini bahasa Inggrisnya bahkan dibilang, for such sacrifices are pleasing, menyenangkan hati Tuhan. Wah, saudara yang kasih Tuhan, saudara lihat bahwa ternyata ya, mempersembahkan persembahan rohani, itu merupakan hal-hal yang seringkali bukan rohani yang dipikirkan oleh orang. Maksudnya orang pikirkan kalau yang rohani kan melayani di gereja seperti tadi ya. Wah pokoknya melayani Tuhan aja. Tapi ternyata kehidupan sehari-hari loh. Bantuan kita, perbuatan kita, menolong orang lain dalam banyak hal. Terus waktu kita bekerja, makan, bahkan tidur, minum pun sampai firman Tuhan katakan itu merupakan korban yang kita berikan kepada Tuhan. Yang kita berikan dengan tujuan apa? Yaitu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah itu yang perlu kita lakukan. Ketika kita melakukan itu semua, kita sedang mempersembahkan korban rohani kita yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, seringkali kerohanian seseorang itu kan dilihat dari ketika dia berada di dalam sebuah ibadah raya. Betul ya? Ketika orang ada di dalam gereja. Tetapi saya bisa semakin melihat bahwa oke,
kerohanian seseorang bisa dilihat dari ketika dia berada di dalam gereja. Wah, ketika dia memuji Tuhan, mungkin bahasa roh, mujinya nari, lompat-lompat. Tapi saya melihat kerohanian seseorang itu dibuktikan, bukan hanya dilihat, tapi dibuktikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena orang mungkin bisa begitu rohani dalam gereja, tapi ketika dia di luar gereja, dia menjadi pribadi yang lain. Dia mungkin membuka topengnya, ngomongnya jadi beda, sikapnya jadi beda, responnya, reaksinya jadi beda. Padahal sementara firman Tuhan ajarkan, kalau sudah lihat, bahwa yang rohani itu sebenarnya terlihat dari hal-hal yang sepertinya tidak rohani. So, kalau engkau pikir bahwa pujian, penyembahan itu rohani, betul ya, istilahnya rohani. Mari kita punya paradigma baru. Ketika engkau makan, engkau minum, itu hal yang rohani. Apa yang engkau makan? Apakah yang engkau makan itu membuat kebaikan, memberikan kebaikan atau membawa keburukan? Dan bukan hanya itu, tapi seluruh aspek dari kehidupan kita. So, bagaimana misalnya sikap kita terhadap orang yang berbuat keburukan dalam hidup kita? Kemarin saya sempat ngobrol sama Mario, dalam obrolan ada istilahnya temanya, gimana kalau orang sudah begitu kepada kita ya, gitu ya. Wah, udah ditulung malah mentung, udah dibaikin gitu segala macam, gimana ya? Well ya, nggak gampang, tapi ya Tuhan ajarkan untuk kita boleh terus berbuat baik kepada orang tersebut, menerima orang tersebut, betul ya? Dan lain sebagainya. Yesus berkata seperti ini, kalau orang dunia itu dibilang kasihilah sesamamu tapi bencilah musuhmu. Tapi Yesus bilang kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gampang atau tidak? Mengasihi musuh loh. Mengasihi orang baik sama kita gampang. Mengasihi musuh dan berdoa untuk musuh kita. Mengasihi orang yang jahat kepada kita. Mengasihi orang yang berbuat tidak baik, yang jahat kepada kita dan berdoa untuk mereka. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi saudara, kita perlu ingat bahwa standar hidup orang percaya itu bukan gampang atau susah. Standar hidup orang percaya itu adalah firman Tuhan. Karena seringkali sebagai manusia bisa jadi apa yang firman Tuhan katakan itu tidak gampang. Untuk kita memaafkan itu kita letting go emosi kita, pride kita. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi standar hidup jangan sampai gampang atau mudah. Sama aja ya. Nggak kan? Jangan sampai standar hidup kita ini mudah atau susah. Kalau mudah ya saya lakukan. Kalau susah aduh gimana Tuhan ya. Enggak, standar hidup kita firman Tuhan. Betul enggak? Setuju ya? Standar hidup kita harus firman Tuhan. Bukan mudah atau tidak mudah. Bukan mudah atau susah. Karena firman Tuhan yang harus menjadi patokan atau standar kehidupan kita. Ada banyak hal sebenarnya. So waktu kita bertindaklah di dalam kasih. Jadi yang pertama saya mau encourage kita, mari kita bertindak. Karena ada banyak orang gak bertindak. Daniel 11:32, the people who know their God will stand firm and take action. Sebagai umat Tuhan, Tuhan mau untuk kita bertindak. Tapi waktu kita bertindak, mari kita bertindak bukan dengan paksaan. Kita jangan jadi pribadi yang pasif gitu, yang apatis atau skeptis atau istilahnya nggak berbeda dengan orang lain. Biarin aja lah, bukan bagian saya. Nah itu apa tuh? Spirit Kain tuh. Emang aku penjaga adikku, bukan tanggung jawab saya. Mari kita bertindak. Dan waktu kita bertindak di dalam kasih. Kita bukan bertindak karena ya udah deh kepaksa gitu, enggak. So mari kita bertindak dan kita bertindak di dalam kasih. Mari kita boleh berbuat baik. Mari kita boleh memberikan bantuan. Sampai diingetin loh oleh firman Tuhan. Jangan lupa memberi bantuan, jangan lupa bertindak di dalam kebaikan. Kenapa? Karena berbuat baik dan memberi bantuan ternyata itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan well pleasing to God. Well pleasing to God. Saudara bayangkan bagaimana ketika Tuhan itu berkenan kepada kita. Pernah gak kita pikirkan gitu ya? Apa yang terjadi ketika Tuhan berkenan kepada kita? Wah saya nih istilahnya ya ada anak satu gitu ya. Waktu dia cuci piring, dia bersihin kamarnya gitu. Dia lakukan chores aja yang gak diminta gitu ya.
Aduh saya bilang, thank you Jeff. Udah gitu kayaknya pengen ngasih sesuatu gitu ya. Yuk menonton di mana yuk. Gitu. Pernah saya, udah gitu, ya Jeff kita shopping ya Jeff yuk. Kayak H&M gitu. Saya tahu ukuran dia gak ada di situ. Tanggung kan adanya anak kecil yang di sini kan sama yang udah orang gede. XS pun belum cukup gitu. Ayo kita shopping yuk kemana, pernah saya ajak ke Burlington sana. Ayo kamu masuklah ke Primark, kamu mau pilih apa gitu. Kenapa? Berkenan hatinya, seneng gitu. Bapak di dunia aja bisa gitu ya kepada anak ya. Kebayang Bapak kita di sorga. Kalau Bapak berkenan kepada kita, kita memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Waduh, apa sih yang gak diberikan Tuhan? Bayangkan loh, Tuhan tuh menjaga kita, Tuhan itu baik loh. Dia mati memberikan nyawanya. Apalagi hal-hal cuman berkat, penyediaan, penjagaan. Waduh, itu semua disediakan buat kita. Jadi saudara, Tuhan ini senang dengan pujian kita. Tuhan senang dengan penyembahan kita. Dan Tuhan juga disenangkan lewat kehidupan kita seutuhnya. Di mana lewat tindakan kita, lewat perkataan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, kita berikan itu semuanya pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. So our spiritual sacrifice, yaitu apa? Perkataan, buah dari bibir kita, dari perkataan kita, itu persembahan kita kepada Tuhan, persembahan rohani. Kedua, tubuh yang diberikan, kehidupan yang diberikan, kehidupan sehari-hari, your ordinary life. Kehidupan yang sederhana, engkau makan, engkau minum, engkau jalan, engkau semuanya, engkau bekerja, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, tindakan kita, acting in love. Bertindak di dalam kasih, menolong orang lain, membantu orang lain, memberikan terbaik untuk orang lain. Jadi kita jangan pelit dengan waktu kita, jangan pelit dengan uang kita, jangan pelit dengan tenaga kita. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Di dalam hikmat Tuhan kita berikan yang terbaik tentunya, tanpa meninggalkan tanggung jawab yang kita miliki masing-masing. So, untuk penutup saya mau katakan begini, supaya kita dapat menjadi bait Tuhan, seperti tadi dikatakan ya, 1 Petrus pertama kita adalah batu hidup, kita adalah bait Tuhan, dan kemudian kita adalah imam Tuhan. Untuk dapat menjadi bait Allah, di mana hadirat Allah itu hadir di sana, hadir dalam kehidupan kita. Kemudian untuk kita bisa menjadi imam atau pelayan Tuhan yang kudus, dan untuk kita boleh memiliki kehidupan yang menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi Tuhan, maka kita harus mempersembahkan, mendedikasikan setiap area dalam hidup kita. Setiap hari, setiap jam. Apapun yang kita lakukan, perbuatan, perkataan, kita lakukan dan kita berikan bagi Kristus Yesus. Dengan satu tujuan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa gereja ini boleh menjadi gereja yang rohani. Dan terus mempersembahkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya dibatasi pada hari Minggu atau dalam ibadah raya. Tapi dimanapun kita berada, dalam komunitas, kita mempersembahkan yang terbaik. Sederhananya apa? Kalau ada orang yang bertindak gak benar, ya kita jangan ikut-ikutan gak benar. Standar kalau ada tapi gini, emosi kan tersakiti. Well, standar kehidupan kita, firman Tuhan. Bukan mudah atau susah, bukan enak atau tidak enak, bukan sakit atau tidak sakit. Yesus, dia sakit, dia mengikuti kehendak Bapa. Kalau dia mengikuti enak sebagai tubuh, sebagai manusia, wah kita gak akan ada sampai hari ini, udah selesai semua kita. Bukan gampang, emosi enak atau tidak disakiti oleh banyak orang. Wah tapi Yesus memenuhi firman Tuhan. Sampai akhirnya dia katakan, it is finished. So mari saudara yang kasih Tuhan, dengan apa yang Yesus lakukan, yang kita sudah peringati bersama, mati di kayu salib dalam momen Paskah, bagian kita boleh mempersembahkan hidup kita seluruhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, hamba-Mu berdoa, biar Roh Kudus boleh tolong setiap kami, untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan biar kami boleh selalu Tuhan, memberikan atau mendedikasikan atau mempersembahkan kehidupan kami masing-masing untuk Engkau Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, tolong kami Tuhan, dalam setiap
hal kecil, yang paling kecil sekalipun yang kami lakukan, yang mungkin selama ini kami pikir atau banyak dalam pikiran orang itu bukan hal-hal yang rohani. Seperti ketika kami makan, kami minum, kami tidur. Tapi kami boleh mulai menyadari itu dan memberikan semuanya untuk Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami juga boleh memiliki hidup yang teratur, lebih baik lagi, semakin hari dan semakin baik Tuhan. Kami boleh berusaha memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena firman Tuhan ajarkan bahwa semuanya itu bukan hal-hal yang sederhana. Bukan hanya sekedar hal-hal yang kami lakukan sebagai manusia atau rutinitas atau kebutuhan. Tetapi itu semuanya merupakan persembahan kepada Tuhan. Ketika kami hidup benar atau hidup baik, kami menjaga bait Allah, tubuh Tuhan. Ketika kami boleh melayani Tuhan lewat perkataan dan perbuatan kami, lewat pekerjaan kami, lewat hubungan kami dengan orang lain. Kami mau Tuhan, kami bawa semuanya itu menjadi sebuah persembahan yang harum, korban yang harum Tuhan. Bukan persembahan yang Engkau tidak suka, yang Engkau tidak berkenan, tetapi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang sungguh harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan persembahan yang boleh Engkau terima. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau boleh memperhatikan, Engkau boleh melihat pelayanan persembahan dari setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang boleh membela setiap perkara mereka. Pernyataan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan, itu boleh berlaku penuh atas setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus boleh bekerja, terus menyingkapkan firman Tuhan dan menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ada berkat Tuhan, ada kuasa di dalam kami melakukan firman Tuhan. Nama Yesus boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.